Diklat menulis untuk ibu berlangsung di Kafe Kopi Cerita Kita berlokasi Komplek Kesekretariatan Komunitas Omah Kayu, Pondok Pesantren Wirausaha Sunan Kalijogo Sorowajan, Bamuntapan, Kecamatan Bamuntapan, Kabupaten Bantul. Kegiatan ini berlangsung tanggal 15 Desember tahun 2024. Menurut Ana Mawar Sarjana Agama Alumni IAIN Sunan Kalijogo mengatakan latar belakang dasar pemikiran kegiatan ini untuk menggerakkan ibu-ibu untuk menulis salah satunya pertama faktor usia dan rutinitas kesibukan cenderung mudah lupa dengan pengalaman-pengalaman yang berharga maka perlu diabadikan dalam tulisan. Kedua adanya minat besar para ibu-ibu untuk belajar menulis, ketiga adanya peluang profesi dalam dunia tulis-menulis bagi ibu-ibu untuk berkarya. Berikut laporan tim berita Soloraya TV channel YouTube dalam program Sudut Pandang. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Mbak Ana. Waalaikumsalam Mas Tangguh. Alhamdulillah sore-sore hujan, luar berkah ya. Apa kabar Mbak Ana, sehat ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ini hari Ahad tanggal 15 Desember 2024. Komunitas Omah Kayu bersinergi dengan Semak Kata dan mahasiswi Kapes Madani mengadakan diklat menulis untuk ibu. Jadi kegiatan sinergi tiga lembaga ya untuk mengadakan event ini di tanggal 15 Desember ini. Latar belakang dengan adanya kegiatan ini apa Mbak? Beberapa latar belakang kegiatan ini kami adakan itu betapa kami sangat ingin ya, jadi ibu-ibu itu kan mempunyai pengalaman-pengalaman banyak ya, baik itu pengalaman pribadi, pengalaman keluarga, pengalaman berorganisasi, pengalaman bermasyarakat, pengalaman bercinta mungkin juga itu kalau tidak diikat dengan tulisan itu mudah lupa, karena seusia ibu itu mudah lupa dengan rutinitas harian. Jadi diklat ini perlu diadakan untuk mengabadikan pengalaman-pengalaman para ibu ya, itu untuk supaya bisa berbentuk tulisan yang bermakna, tulisan yang menarik, tulisan yang produktif, tulisan yang bisa menginspirasi dan memotivasi. Siapa saja tadi yang hadir? Untuk yang hadir pengisinya itu Bapak Heri ya, beliau dari Balai Pustaka, juga editor senior ya. Kemudian Mbak Fitri, beliau duta Ibu Nabawi, dia melihat dari menulis dari perspektif kesehatan. Kemudian ada sharing experience ya, berbagi pengalaman, itu ada Bunda Ratna, ada Bunda Yatmi, dan Mbak Hofsoh yang beliau itu seorang multi talent. Jadi mereka berbagi pengalaman bagaimana dia bisa menulis yang produktif gitu. Seorang ibu walaupun dia menjadi ibu yang sehari-hari ngurusi anak, ngurusi suami ya, tapi tetap menyempatkan diri untuk mengembangkan kreativitas menulisnya. Kira-kira harapannya Mbak dengan adanya kegiatan ini apa? Harapan dari Omah Kayu? Harapan kami sederhana ya, jadi dari ibu-ibu ini nanti ada tiada hari tanpa menulis ya. Jadi harus menyempatkan, kata Bapak Heri itu sesibuk apapun menyempatkan, walaupun 1 jam itu mau bobo atau pas habis sholat itu harus menyempatkan waktu untuk menulis. Jadi pengalaman-pengalaman sehari-hari itu harus ditulis gitu. Kalau nggak begitu nanti kalau tidak diniatin itu selalu nggak ada waktu gitu. Kenapa Mbak Ana dari pelaku founder dari Omah Kayu mengambil diklat penulisan? Karena selama ini kan kebanyakan orang mengambil hikmah kehidupan itu bisa lewat, ada yang lewat hanya mendengar ya, ada yang lewat oral ya. Tapi yang tulisan itu kita terinspirasi dengan yang Ali bin Abi Thalib ya. Beliau mengatakan bahwa ketika manusia meninggal itu akan berarti ketika ada tulisan gitu. Jadi tulisanlah yang akan menginspirasi. Atau kata tokoh lain itu, kamu itu ada ketika ada punya tulisan. Nah itulah. Nah di sini maka kita berguru sama pelatih itu bagaimana sih membuat tulisan, bagaimananya secara teknisnya itu bagaimana gitu. Tulisan yang bisa
berkualitas, bernilai, berharga, yang menarik gitu. Namanya Pak? Nama saya Heri Mardianto. Ya, sebagai apa Pak di sini? Saya sebagai mentor atau penulisan, jadi saya sebagai pembicara di dalam kegiatan ini. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Tadi apa Pak mungkin yang dibahas saat kegiatan hari ini Pak? Jadi hari ini kita akan membahas soal dasar-dasar penulisan, bagaimana ide, mengelola ide, bagaimana pematangan tulisan, dan bagaimana menuliskannya. Gitu ya Pak ya. Iya. Ini peserta semua dari kebanyakan ibu-ibu ya Pak ya? Memang khusus ibu-ibu dan mereka kebanyakan single parent, dan pengalaman-pengalaman mereka sebagai single parent itu yang akan diangkat menjadi sebuah buku, insya Allah. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Tadi apa Pak mungkin Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperkenalkan dulu Pak ya? Ya, saya Hamim Zarkase Putro, Ketua Pusat Studi Keagamaan dan Pengembangan Pendidikan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang dalam hal ini saya sebagai salah satu dari Dewan Pembina yang mengadakan kegiatan jurnalistik ini. Saya sebagai orang kampus, sebagai seorang akademis, dan sekaligus sebagai Pusat Studi Pengembangan Masyarakat. Ini adalah sesuatu yang sangat positif dalam artian bahwa kegiatan-kegiatan untuk employment atau pemberdayaan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan, teristimewa dalam kondisi kehidupan Indonesia yang penuh dengan ketidakpastian seperti sekarang ini. Saya kira upaya-upaya kreatif untuk menjadikan generasi muda dan juga ibu-ibu yang tergabung dalam emak-emak ini mengadakan kegiatan tulis-menulis akan memberikan, ya katakanlah di samping pengembangan wawasan, yang jauh lebih penting adalah peningkatan sumber ekonomi bagi mereka sehingga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Oh ya, ini ada nama saya Nurfisa Nabila, saya Lintang Savitri, dan saya Anu Jum'ah. Dari mana deh? Kami dari Universitas Madani, dari jurusan keperawatan semester 5. Gitu ya. Kalau tahu siang hari ini dalam acara dan kegiatan apa Mbak? Oke. Kalau untuk materinya ada dari Bapak Heri sendiri ya, sebagai seorang penulis profesional, dan juga ada sharing-sharing, dan dari Universitas Madani sendiri, dari kami mahasiswa juga edukasi tentang materi menulis itu ternyata ada manfaatnya dari perspektif kesehatan, karena kami sendiri juga dari mahasiswa Madani alhamdulillah sudah menulis jurnal juga. Di sini ada contoh jurnal kami, di mana jurnal ini untuk membantu klien atau peserta yang pernah mengalami misalnya kesedihan atau kehilangan. Nah, di sini kita sudah mencari literatur dari artikel-artikel ini ya, tentang manfaat menulis itu bisa membantu relaksasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Namanya Mbak? Saya Siti Khofsah Mu'arofah, Mbak Khofsah. Di sini sebagai apa Mbak? Saya kebetulan guest speaker di event penulisan ya, diklat penulisan untuk ibu-ibu di sini untuk LPK Omah Kayu. Oh gitu ya Mbak. Ya. Apa yang Mbak tadi ajarkan Mbak di sini, mungkin yang Mbak sampaikan di sini? Pada intinya saya sangat mensupport ibu-ibu untuk belajar menulis, karena menulis itu salah satu cara yang sangat efektif untuk jujur tentang diri kita sendiri, untuk mengeksplorasi isi hati, isi pikiran kita, sehingga nanti ibu-ibu tuh kan banyak sekali ya sebenarnya punya muatan-muatan pikiran, hati, pengalaman sehari-hari yang benar-benar sebenarnya tuh sangat sehat kalau ibu-ibu menyempatkan diri untuk menulis di setiap harinya. Jadi dari menulis itu insya Allah nanti tidak hanya bisa untuk meluahkan perasaan, pikiran, bisa untuk menggali ide, dan juga nanti bisa eksplorasi diri, menemukan potensi yang bisa dikembangkan sebagai karakter. Karena banyak ibu-ibu yang kehilangan jati diri, karakter hilang karena sibuk dengan tanggung jawab keseharian sebagai ibu, istri, dan lain sebagainya. Seperti itu Mas.
mengadakan kegiatan-kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat untuk masyarakat. Ada Tibun Nabawi, terus ada pelatihan manah, terus juga renang. Terus sekarang hari ini mengadakan diklat menulis. Nah, ini alhamdulillah. Orang biasanya nganggep nulis itu seakan-akan sederhana, hanya menulis, padahal itu artinya luar biasa, karena orang yang punya usaha, karena kami mengedepankan pondok kami adalah wirausaha. Orang kalau mau punya usaha dan ingin sukses, mestinya dia juga mempromosikan dengan menulis itu, terutama sekarang ya nulisnya dengan online itu, jadi ada laptop, ada HP dan lain-lain, itu kan bentuk penulisan yang untuk masa sekarang. Makanya kalau semua usaha, ya terutama wirausaha dan juga yang lain-lain kegiatan, kalau disertai punya kemampuan untuk menulis dan dia tentunya juga IT-nya ada, alhamdulillah insya Allah itu bisa baik. Dan Kegiatan diklat menulis bertujuan juga pertama bagaimana cara menulis yang baik, bernilai dan berharga, serta bisa produktif. Kedua, aktualisasi potensi diri dalam menggali life skill di bidang kreativitas menulis. Ketiga, mewujudkan karya buku antologi yang berisi tentang hikmah-hikmah di balik kisah. Pemateri utama Heri Mardianto, penulis, pembina komunitas Semak Kota, mentor penulisan, editor dan juri lomba. Sementara itu pemateri kedua Lintang Safitri, mahasiswi keperawatan Universitas Madani, penulis, pegiat Tibun Nabawi Omah Kayu. Dalam acara ini juga ada sharing experience diisi pemandu dengan pembicara pertama Sri Yatmis PD dari Sukoharjo, penulis buku mendidik entrepreneur sejak kecil. Kedua Ratna Kusarjanti dari Jogja, penulis novel parenting yang diangkat dari kisah nyata. Ketiga Siti Khofsu dari Magelang, motivator pemberdayaan perempuan dan pengusaha. Masih menurut keterangan Ketua Panitia, menambahkan berlangsungnya kegiatan ini atas kerjasama Teamwork Omah Kayu Event Organizer by Tijanati Omah Kayu, bekerja sama dan bersinergi dengan komunitas Semak Kota, Cafe Cerita Kita Kopi dan Ponpes Wirausaha Sunan Kalijaga, Universitas Madani Syiar Sambung Sanak, LCMI Jogja, Bakorsi Solo Mas Lukman.